Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Renungan hari ini, kita akan melihat pertanyaan paling epik yang seringkali ditanyakan oleh setiap orang adalah, apa tujuan hidup saya? Ketahuilah bahwa setiap jawaban kita atas pertanyaan itu akan menentukan kemana arah hidup kita. Jika tujuan hidup kita menyimpang, maka arah hidup kita pun akan tersesat. Jika tujuan kita tidak jelas, arah hidup kita pun akan menjadi buram. Jika kita tidak mengetahui tujuan hidup kita, maka kita akan terhanyut oleh arus zaman dan melakukan apa yang tampaknya memberi kita kesenangan yang fana atau yang sesaat. Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk dapat melihat jelas ketika menjawab pertanyaan, apa tujuan hidup saya? Saya hidup itu untuk apa? Jawaban yang tepat untuk pertanyaan itu akan mencakup beberapa pemikiran tentang kenyataan bahwa manusia itu terbatas akan pengetahuan. Artinya tidak mengetahui masa depan, apa yang akan terjadi. Dan manusia juga terbatas akan usia dan tidak tahu akan apa yang terjadi sesudah hidup ini, yang pasti berkaitan dengan rencana kekal Allah. Dapat kita lihat dalam Filipi pasal 1 ayat 21-24. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Pernyataan iman Rasul Paulus bukan hanya pernyataan pengalaman hidup, karena hal ini merupakan bagian yang secara menyeluruh dialami oleh orang Kristen. Setiap orang yang mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diperhadapkan pada pergumulan hidup Kristiani. Dapatkah kita secara jujur mengatakan, bagi saya hidup adalah Kristus? Kalau kita bisa berkata, ya saya bisa, maka kita akan mengajukan pertanyaan mendasar bagi manusia, bagaimana dengan keterbatasan kita? Dan mengenai apa yang akan terjadi ke depan? Ketika Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pernyataan iman ini menyadarkan kita bahwa setiap orang Kristen harus berusaha untuk mengatakan jujur, bagiku hidup adalah Kristus. Bisakah kita mengatakan itu dengan jujur? Apakah saya mampu hidup bagi Kristus? Kita harus terbuka untuk memeriksa kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apa artinya hidup bagi Kristus? Dan bagaimana kita hidup bagi Kristus? Setiap orang percaya yang hidup bagi Kristus adalah melalui persekutuan setiap hari dengan Dia. Dengan berusaha untuk selalu meninggikan Kristus dalam hidup kita. Dengan mati terhadap diri sendiri untuk melayani Tuhan. Dalam artian mematikan keinginan duniawi dan kedagingan kita yang tidak memuliakan Allah. Selain itu juga, kita hidup bagi Kristus dengan melihat tujuan hidup kita yang tetap. Rasul Paulus jelas bertekad untuk hidup bagi Kristus sebagai satu-satunya tujuan hidupnya. Dia mengungkapkan di bagian lain dalam Kitab suci, apapun yang menjadi keuntungan bagiku, hal-hal itu telah aku hitung sebagai kerugian karena pengenalan akan Kristus. Di dalam Filipi 3 ayat 7. Dan juga dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
Jadi dapat kita lihat bahwa Kristus adalah tujuan hidup yang jelas dan tetap. Sebagai orang Kristen, kita perlu secara jujur mengevaluasi hidup kita. Apakah tujuan hidup kita ini adalah hidup bagi Kristus? Sangat mudah untuk hidup bagi hal-hal yang baik, tetapi tidak untuk yang terbaik. Tuhan dengan murah hati memberkati kita, keluarga, saudara, teman, rumah, pekerjaan, harta benda, dan kebahagiaan-kebahagiaan lainnya. Tetapi jika kita tidak berhati-hati, maka hal-hal yang baik ini itu dapat membuat kita juga jauh daripada fokus kita kepada Tuhan. Kita perlu terus bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana jika milik saya, baik itu orang, baik itu pekerjaan, harta benda, dan lain-lain, bagaimana jika itu diambil dari hidup saya? Tentu akan sulit. Seperti Ayub, kehilangan anak, harta benda, kesehatan. Tetapi jika kita benar-benar hidup untuk Kristus, kita pasti akan dapat melewati tragedi apapun dalam hidup kita tanpa mengalami putus asa. Karena Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang selalu menyertai hidup kita, memberikan kita kekuatan melalui penyertaan Allah Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita. Sehingga menjadi renungan bagi kita sekalian saat ini adalah, apakah Kristus masih tetap menjadi pusat dalam hidup saya? Apakah Yesus Kristus adalah segala-galanya dalam hidup saya? Kita masing-masing dapat menjawab sesuai dengan kejujuran dan ketulusan hati kita terhadap Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan terus melindungi kita semua. Amin.